Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini kita menuju ke Okinawa, Jepang untuk sebuah kasus yang terjadi 6 tahun sebelumnya. Bagi penggemar kasus Asia, berbahagialah dan berdoa agar saya bisa menemukan kasus-kasus lainnya. Tapi berhubung korbannya hanya punya sedikit foto, mohon maaf kalau fotonya kemungkinan tampil secara berulang-ulang. Nggak pakai lama? Watch. Rina dibesarkan di Okinawa bersama kedua orang tuanya. Mereka berasal dari keluarga kelas menengah yang hidup dengan baik. Sejak kecil Rina suka menunjukkan bakat menari dan menyanyi di depan orang-orang terdekatnya. Dan dia disukai oleh banyak orang. Sebagai anak tunggal yang kesepian, dia menginginkan untuk memiliki adik perempuan. Tetapi hingga bertahun-tahun kemudian, keinginannya tidak terwujud. Dan setelah dewasa dia mengganti cita-citanya dengan ingin segera punya anak. Pada teman-temannya dia mengatakan ingin memiliki 6 orang anak agar nantinya rumahnya selalu ramai dan Rina tidak perlu kesepian. Rina gadis mandiri dan bekerja keras. Setamat sekolah dia bekerja di sebuah perusahaan di Okinawa dan memiliki karir yang bagus. Di tempat kerja dia juga dikagumi sebagai wanita yang memiliki aura positif, sopan, dan juga ceria sehingga dia disukai oleh rekan-rekannya. Pada tahun 2015, Rina memulai hubungan dengan pria lokal yang sebut saja bernama Kato. Kato adalah pria yang sangat baik dan sangat menghormati Rina. Saat Rina memperkenalkan Kato pada orang tuanya, hubungan mereka pun direstui. Karena di Jepang sendiri, restu orang tua sangat penting karena seringkali suatu hubungan akan gagal tanpa restu orang tua. Ketika hubungan keduanya semakin dekat, Rina yang tadinya tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil memutuskan untuk tinggal bersama di kota Uruma. Walaupun sama-sama sibuk bekerja, tetapi mereka selalu menghabiskan akhir pekan bersama-sama. Pada 28 April 2016, Rina yang seharian lelah duduk di kantor, saat itu memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Pada jam 8 malam, dia menghubungi Kato melalui pesan chat dan mengatakan akan keluar berjalan-jalan dan pulang agak malam. Rina melewati rute yang biasa dilewatinya di tepi kanal yang memiliki pemandangan malam yang sangat indah. Di balik jalanan yang dilewati Rina merupakan kawasan yang cukup ramai dengan pertokoan dan kafe serta jalanan sibuk oleh para pekerja kantoran. Sedangkan di sisi lain kanal merupakan daerah industri yang terdapat banyak pabrik, gudang, dan perusahaan pelayaran yang masih bekerja hingga malam. Rina seringkali berjalan di area tersebut dan dia mengenalinya dengan baik hingga merasa aman tanpa gangguan. Sedangkan saat itu, Kato yang telah pulang bekerja menunggu di apartemen mereka. Namun ketika tengah malam Rina belum kembali, pria itu mulai merasa khawatir. Tetapi pada jam 2 dini hari, Rina kembali mengirim pesan yang mengatakan jika dia baik-baik saja. Dan sebagai orang Jepang yang sangat menghargai privasi masing-masing, tentunya dia tidak banyak bertanya dan menduga sang pacar mungkin sedang bertemu teman-temannya. Dia pun memutuskan untuk tidur dan berharap Rina sudah pulang saat dia terbangun. Ketika di pagi hari Rina masih belum pulang, Kato mencoba menghubunginya tetapi tidak ada jawaban. Dan pesan chat yang dikirimnya semalam tampak telah dibaca tetapi tidak dibalas. Hal ini di luar kebiasaan Rina yang selalu memberi kabar dimanapun dia berada. Dan setelah menunggu beberapa waktu, di pagi itu dia pun melaporkan Rina sebagai orang hilang. Polisi yang menerima laporan mendatangi apartemen mereka dan menanyakan banyak hal yang berhubungan dengan Rina. Di saat bersamaan, keluarga serta teman-teman Rina juga memposting berita hilangnya gadis itu di media sosial mereka. Dengan cepat berita hilangnya Rina menyebar dan setelahnya muncul banyak spekulasi tentang kasus ini. Sebagian orang mengatakan jika Rina merupakan korban penculikan. Sebagian lainnya meyakini jika Kato terlibat dan beberapa gelintir orang percaya jika hilangnya Rina ada kaitannya dengan sekte. Polisi pun menyebarkan foto-foto Rina ke publik dengan harapan ada seseorang yang mengenali atau memiliki informasi.
Mereka juga menanyai semua orang yang mengenal gadis itu, termasuk juga rekan-rekan kantornya. Polisi yang bekerja keras keesokan harinya menemukan lokasi ponsel terakhirnya saat gadis itu membaca pesan dari Kato pada jam 2 dini hari. Lokasi sinyalnya berada di kawasan industri yang terletak berseberangan dari kanal. Dari petunjuk tersebut, polisi bertanya pada orang-orang yang bekerja di sekitar tempat itu yang kemungkinan melihat Rina. Polisi pun juga mulai menjelajahi daerah tersebut untuk mencari petunjuk atau bukti-bukti yang kemungkinan tertinggal. Dari salah satu pabrik, mereka mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan di jam yang sama ketika Rina menghilang, ada sebuah mobil SUV berwarna merah tampak mencurigakan sambil berjalan mondar-mandir di tempat yang sama. Berdasarkan pengecekan, mobil tersebut diketahui milik dari seorang tentara Amerika yang ditempatkan di Okinawa di Pangkalan Udara Kadena. Mobil itu milik dari seorang marinir angkatan laut bernama Kenneth Shinzato. Kenneth yang berusia 32 tahun dibesarkan di New York oleh ibunya seorang single mom yang bernama Shirley Getson. Walaupun sejak kecil ibunya telah berusaha membesarkan sang putra sebaik mungkin, tetapi Kenneth tumbuh menjadi anak yang bermasalah. Semasa sekolah, dia menjadi tukang bully, sering mengamuk dan suka bertengkar dengan ibunya. Khawatir dengan perkembangan sang putra, Shirley pun membawanya ke terapis, namun alih-alih menjadi baik, Kenneth justru semakin menjadi-jadi. Berdasarkan catatan dari Pusat Kesehatan Mental di Manhattan, sang ibu Shirley juga memiliki keterbatasan kognitif yang mempengaruhi kemampuan berpikirnya dan membuatnya sulit untuk memahami situasi. Selain itu, hubungan keduanya juga tidak harmonis sehingga sulit memberikan perawatan untuk Kenneth. Karena hal ini, di tahun 1997 saat berusia 11 tahun, Kenneth dimasukkan dalam panti asuhan. Setelahnya, dia selalu berganti-ganti orang tua asuh sebanyak 5 kali karena perilaku buruknya. Kenneth mengaku bahwa dia mendapatkan pelecehan dari Shirley yang di masa depan membuat Kenneth memiliki fantasi ingin membunuh ibunya. Dia bahkan membayangkan ingin menculik dan memperkaos sejak masih Abigail. Pada usia 18 tahun, Kenneth hidup mandiri dan pindah ke dekat rumah ibunya. Tidak lama setelahnya, dia pun bergabung menjadi marinir Amerika. Di tahun 2014, Kenneth dipindahkan ke Okinawa, Jepang, dan setelah 7 tahun, dia memilih untuk tetap berada di sana karena jatuh cinta dan menikah dengan seorang wanita Jepang. Setelah menikah, dia mengganti nama belakangnya dengan nama keluarga sang istri dengan tujuan agar bisa menjauh dari ibunya. Ketika putra pertamanya lahir di bulan Maret 2016, istrinya mendesak Kenneth untuk memberitahu ibunya di Amerika. Walaupun di depan istrinya Kenneth mengatakan akan menghubungi Shirley, tetapi dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Pada 16 Mei, ketika Kenneth diinterogasi, walaupun dia menyangkal terlibat dalam kasus ini, tetapi polisi menyita dan melakukan pemeriksaan forensik pada mobilnya. Namun karena pemeriksaan membutuhkan waktu beberapa hari dan saat itu belum ditemukan bukti jika dia terlibat, untuk sementara waktu pria itu pun dibebaskan. Sepulangnya dari stasiun, alih-alih pulang ke rumahnya, Kenneth justru ke apotik dan toko untuk membeli obat tidur serta sebotol minuman keras. Keesokan paginya, dia mencoba bundir dengan meminum obat tersebut yang membuatnya dibawa ke rumah sakit. Dan keesokan malamnya dia kembali dilarikan ke rumah sakit yang sama setelah meminum 2 liter whisky. Hal ini dilakukannya sebagai reaksi atas ketakutan serta rasa bersalah terhadap masalah yang dihadapinya, sehingga dia mencoba bundir agar bisa menghindar dari tanggung jawab. Sehari setelahnya, Kenneth ditangkap ketika forensik menyatakan di mobilnya ditemukan DNA yang cocok dengan DNA milik Rina. Dalam interogasi kali ini, dia mengaku telah menculik dan memberitahu polisi di mana lokasi Rina disembunyikan. Kenneth membawa mereka ke sebuah hutan kecil di pinggir jalan yang di sanalah mereka menemukan sebuah koper hitam yang dibuang dengan cara dilempar sejauh-jauhnya dari sisi pembatas jalan. Karena telah berada di dalam koper selama 22 hari dan dengan cuaca Okinawa yang saat itu cukup panas, tubuh gadis itu telah membusuk parah.
Yang terjadi sebenarnya, di malam itu ketika Kenneth melihat Rina yang bertubuh mungil sedang berjalan sendirian di tempat gelap dan sepi, tiba-tiba saja dia ingin mewujudkan fantasinya. Setelah memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, Kenneth berlari dan mengejar Rina dari belakang dengan menggunakan sebuah tongkat logam. Dia pun menyeretnya ke area bersemak dan melecehkannya. Namun saat Rina yang setengah sadar berusaha untuk melawan sambil berteriak minta tolong, saat itulah Kenneth yang takut ketahuan segera menikamnya berkali-kali hingga tewas. Setelahnya dia mengambil koper hitam yang ada di mobilnya dan memasukkan tubuh Rina. Dia pun berkendara sejauh 20 km ke sebuah wilayah terpencil untuk membuang koper tersebut. Saat kembali ke rumahnya, Kenneth bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika beberapa hari berlalu dan tidak ada polisi yang datang mencarinya, Kenneth mengira bahwa dirinya telah lolos dari kejahatan. Namun dia kaget ketika 10 hari setelahnya polisi memintanya datang ke stasiun. Dia bahkan mengaku jika alasan sebenarnya bergabung menjadi tentara karena ingin membunuh orang sebanyak mungkin. Dalam persidangan, Kenneth mengaku pada awalnya dia hanya ingin melecehkan dan tidak berniat membunuh Rina. Namun pengadilan menilai apa yang dilakukannya merupakan pembunuhan berencana karena semua alat-alat yang digunakan serta koper hitam telah dipersiapkan dalam mobilnya. Dalam rekaman CCTV juga memperlihatkan mobilnya yang bolak-balik seolah sedang mencari mangsa. Yang menurut jaksa, gerak-gerik mobilnya tampak mencurigakan jika hanya sekedar untuk menyerang orang lain. Dalam persidangan terakhir, Kenneth mengaku bersalah dan divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Walaupun keluarga Rina menuntut agar Kenneth dihukum mati, tetapi di Okinawa sendiri, hukuman seumur hidup adalah hukuman yang tertinggi. Sedangkan di sisi lain, istri Kenneth tidak pernah keberatan dengan perilaku suaminya. Bahkan para tetangga melihat kehidupan keluarga mereka tampak normal-normal saja. Akibat kejadian ini, publik menaruh perhatian pada militer Amerika. Karena sejak adanya pangkalan tersebut, terjadi peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh oknum militer. Kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya, karena 21 tahun yang lalu juga terjadi kasus serupa yang melibatkan 3 personel tentara atas penculikan dan pelecehan seorang bocil Jepang. Dan setelah terjadinya kasus Rina, ribuan masyarakat turun ke jalan untuk melakukan protes agar pangkalan militer pindah dari Okinawa. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.